Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Umma Laila berjudul, Susuk Teratai Putih Part 5, Ritual Terakhir. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Karya Karsa Umma Laila, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Suasana di dalam gua sangat gelap, sementara suara kakek tua terus terdengar berulang-ulang. Suaranya terdengar hingga menembus jiwa. Sumirah semakin rapat menutup matanya. Tiba-tiba suara sang kakek menghilang, gua terasa sunyi dan gelap. Terdengar suara riak air dari bejana emas yang bergetar karena gerakan tangan Sumirah yang ketakutan. Sumirah berusaha menenangkan degup jantungnya hingga akhirnya gemetar di tangannya perlahan mereda, bejana tak lagi bergetar. Cukup lama Sumirah ditelan keheningan gua, hingga tiba-tiba terdengar suara kaki yang melangkah perlahan. Mantan istri dari Permana itu menajamkan pendengarannya. Sumirah begitu familiar dengan suara yang didengarnya. Itu suara langkah kaki sang Rama saat berjalan menggunakan sandal selopnya. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat, dan berhenti tepat di hadapannya. Sumirah masih tetap menutup matanya. Nyai Mutik berpesan supaya dirinya jangan sekali-kali membuka matanya, apapun yang dia dengar jangan sekali-kali membuka matanya ataupun mengeluarkan suara, atau dirinya akan mati. Sumirah sempat bertanya, jika harus menutup matanya bagaimana tahu kelopak teratai rontok atau layu, bukankah matanya tertutup? Jika kelopak teratai berguguran dari kelopaknya itu karena kamu membuka matamu Sumirah. Selama kamu terus menutup mata dan terus diam, maka kelopaknya akan tetap segar. Nyai Mutik memberi wejangan. Kapan saya harus membuka mata Nyai? Saat aku dan Ratu Lintang Petak datang bersama-sama untuk menjemputmu Sumirah. Gunakan tekad di hatimu, jangan sampai ragu dan tertipu. Sumirah terus mengingat apa yang dikatakan Nyai Mutik, dia tak ingin gagal dan mati sia-sia. Sumirah genduku, Rama kangen marang seliramu, cah ayu buka meripatmu, cah ayu. Sumirah, anak perempuanku, ayah kangen dengan dirimu, bukalah matamu anak cantik. Mendengar suara sang bapak memanggilnya, Sumirah tak bergeming, dia tetap diam. Cah ayu. Suara ayahnya masih terdengar, Sumirah masih tetap di posisinya semula, tanpa membuka mata dan tetap diam. Sumirah menghela nafas lega saat suara ayahnya tak lagi terdengar. Namun rasa lega di hati Sumirah tak berlangsung lama karena terdengar suara yang lainnya. Kini giliran suara langkah kaki yang agak diseret, serta suara ketukan kayu yang biasa digunakan Nyai Aminah sebagai penopang saat beliau berjalan terdengar mendekati Sumirah. Suara langkah itu kini juga berhenti tepat di hadapan Sumirah. Sumirah, iki uak, opo koe ora kangen? Buka meripatmu cah ayu. Sumirah, ini tante, apa kamu tidak rindu? Bukalah matamu, anak cantik sayang. Begitu mendengar suara Nyai Aminah, hampir saja Sumirah tergoda dan hendak membuka matanya, dia sangat merindukan Nyai Aminah yang telah dia anggap seperti sang ibu. Tapi Sumirah urung saat dia ingat jika Nyai Aminah telah tewas dalam kebakaran, dan itu karena dirinya. Setetes air mata meluncur dari pipinya dan jatuh tepat di bejana, air matanya bercampur dengan air dari rawa ireng, tangannya kembali bergetar, Nyai Aminah meninggal karena Permana telah membakar rumah sang uak. Permana yang mengatakannya sendiri sewaktu dia menyiksanya di pinggir kali waktu itu. Tekad Sumirah semakin kukuh, dia harus membalaskan dendam ke Permana. Sumirah diam, membiarkan suara Nyai Aminah yang dia rindukan terus merayunya agar membuka mata, hingga akhirnya sosoknya itu menghilang dalam gelap. Suasana hening kembali, Sumirah menunggu siapa selanjutnya yang akan datang menemuinya. Kini terdengar suara langkah berat menghampiri dirinya. Sumirah menajamkan pendengarannya kembali karena mengenali suara langkah kaki ini. Suara langkah kaki dari orang yang angkuh dan sombong, Permana. Sumirah. Permana menyebut namanya dengan keras, suaranya menyebar ke penjuru gua. Kesombongannya masih tetap sama seperti Permana yang asli. Sumirah tahu kalau suara ini hanya tiruan, tak mungkin Permana menemukannya di sini, mustahil. Kau tahu Sumirah?
Terasa hembusan nafas tepat di wajah penuh luka milik Sumirah. Orang yang telah membuat ramamu mati adalah aku Sumirah. Aku menanamkan uan setunggal pada ramamu yang bodoh itu, lalu saat aku berhasil menikahimu, ku kirim guna-guna agar ramamu mati dan mengambil semua harta warisannya yang ada padamu. Hahaha. Suara yang begitu mirip dengan Permana itu tertawa terbahak-bahak. Sumirah mencengkeram erat bejana emas di depannya, airnya kembali bergoyang. Sumirah mengatupkan matanya semakin erat, dia harus bertahan. Hahaha, ayo Sumirah. Buka matamu, bukankah kau sangat membenciku, Sumirah? Bukankah kau ingin membalaskan dendam ramamu? Bukankah kau sangat ingin membunuhku Sumirah? Bukalah matamu Sumirah. Hahaha. Suara Permana terdengar keras, menghancurkan hati Sumirah, namun membuat niatnya untuk membalas dendam kepada Permana yang asli semakin kokoh. Sumirah terdiam dan tak sedikit pun bergerak hingga suara Permana hilang sepenuhnya. Tak lama setelahnya, terdengar suara langkah kaki yang berjalan perlahan dengan anggunnya, tenang dan lembut. Langkah itu mendekat dan berhenti tepat di depan Sumirah. Sumirah, suara mendayu khas gendis masuk bagai belati di telinga milik Sumirah. Kenapa kamu harus lebih cantik dariku Sumirah? Kenapa kamu harus terlahir kaya? Anak seorang juragan, sementara aku hanya anak orang miskin. Aku iri Sumirah. Akan aku ambil semua milikmu, dimulai dari Permana suamimu, Sumirah. Suara gendis yang bagi Sumirah terdengar menjijikkan itu perlahan hilang karena Sumirah tetap diam di tempat. Biung! Biung! Terdengar suara anak perempuan berlari memanggil nama ibunya sambil tertawa ceria. Dahi Sumirah berkerut. Kenapa ada suara anak kecil? Biung! Suara itu berhenti tepat di depan Sumirah yang masih keheranan. Biung, ini aku anakmu, Biung Sumirah. Aku anak yang engkau kandung Biung. Apa engkau lupa? Hati Sumirah tercubit mendengar suara anak kecil yang ada di depannya kini memanggil dirinya Biung, tentu saja jiwa keibuannya terusik. Apa Biung tidak ingin melihatku? Biung sudah menjadikanku putri mahkota Rawa Ireng Biung. Apa Biung tak ingin melihatku untuk pertama dan terakhir kalinya? Apa Biung tak sayang padaku? Apa Biung tak ingin memelukmu anak yang engkau kandung wahai Biung Sumirah? Sumirah menggigit bibir bawahnya dengan bergetar, lalu memalingkan wajahnya ke sebelah kanan, dia tak ingin matanya terbuka karena tergoda oleh suara anak kecil di depannya. Sumirah meyakinkan hatinya jika suara itu hanya ilusi yang menggoda keteguhan hatinya. Biung jahat. Suara anak kecil itu kini terdengar menangis. Sumirah tetap memalingkan wajahnya dan semakin menutup rapat matanya, suara tangisan anak lelaki itu semakin lama semakin menghilang. Sumirah menghela nafasnya perlahan lalu kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Cukup lama suara-suara itu tak terdengar lagi. Sumirah sudah lemas, entah sudah berapa lama Sumirah berada di gua Pitutur tanpa makan dan minum. Sumirah masihlah manusia biasa yang membutuhkan makanan, perutnya sudah perih. Kenapa Nyai Mutik belum menjemputnya? Masih lamakah? Saat Sumirah sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba suara halus yang dia kenal terdengar di hadapannya. Sumirah tak mendengar langkah kaki atau apapun. Tiba-tiba suara halus itu sudah ada di hadapannya. Sumirah, buka matamu, aku menjemputmu. Kanjeng Ratu kini berdiri tepat di hadapan Sumirah. Tampak Ratu Lintang Petak berdiri sendirian. Sumirah menarik nafas lega karena itu suara Ratu yang akhirnya menjemputnya. Namun saat dia hendak membuka matanya, tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Sumirah kembali merapatkan kedua matanya yang hampir terbuka karena teringat jika ratunya itu selalu tercium harum bunga kantil, bukan bau bangkai seperti makhluk di hadapannya saat ini. Terlebih, saat ini yang terdengar hanya suara Kanjeng Ratu saja, tidak ada suara Nyai Mutik. Padahal kata Nyai Mutik dirinya akan dijemput oleh keduanya secara bersamaan, kenapa kini hanya terdengar suara Kanjeng Ratu saja? Sumirah yakin jika suara ratunya hanya tipuan belaka akar dirinya gagal. Sosok di depan Sumirah kini tersenyum, kedua sudut bibirnya tertarik hingga ke telinga, giginya meruncing, lidah bercabangnya terulur hendak menjilat wajah Sumirah. Sumirah kaget saat mendengar suara yang mirip sang ratu itu menjerit sangat keras seperti kesakitan.
Terlihat lidah makhluk yang hampir menyentuh wajah Sumirah terbakar karena ada aliran listrik yang menyambar lidahnya. Sosok itu terpelanting jauh menabrak dinding gua. Suara itu menggeram kemudian mendesis lalu perlahan hening kembali menguasai dalamnya Gua Pitutur. Saat Sumirah berusaha menghadapi ujian dia Gua Pitutur, Sang Ratu dan Nyai Mutik tengah mengawasi Sumirah dari pantulan danau jelmaan Rawa Ireng. Amarah Sang Ratu kepada Sumirah telah mereda. Nyai Mutik yang ikut mengawasi Sumirah merasa lega, hampir saja Sumirah tergoda. Andai perempuan itu membuka matanya, maka Sumirah akan menjadi santapan lelembut yang menyerupai Kanjeng Ratu tadi. Kanjeng Ratu Lintang Petak tersenyum melihat perjuangan Sumirah dalam menghadapi ujian di Gua Pitutur. Ayo kita jemput Sumirah, Mutik. Gih Kanjeng Ratu, siap nampi dawuh. Hanya dalam sekejap penguasa Rawa Ireng dan Nyai Mutik sudah berada di depan mulut Gua Pitutur yang terlihat gelap. Tak ada sinar sedikit pun yang menerangi dalamnya gua. Hanya sinar rembulan yang melapisi tipis gua bagian atas serta luar gua, selebihnya semakin menatap mulut gua maka hanya kegelapan yang terpampang nyata. Saat langkah pertama Sang Ratu memasuki gua, semua obor yang berada di gua yang tadinya mati, kini apinya kembali menyala, gua kembali terang. Sumirah kaget karena kini di sekitarnya menjadi terang. Akan tetapi dirinya berusaha untuk tetap tenang, dirinya merapatkan matanya agar tak terbuka. Sang Ratu dan Nyai Mutik tersenyum melihat keteguhan hati yang dimiliki Sumirah. Bukalah matamu Sumirah. Aku datang menjemputmu. Suara lembut Kanjeng Ratu Lintang Petak terdengar. Sumirah masih ragu membuka kelopak matanya, dia takut kalau lagi-lagi makhluk di depannya bukanlah Kanjeng Ratu yang asli. Bukalah matamu Sumirah. Aku datang kemari bersama Kanjeng Ratu untuk menjemputmu, kau telah lolos ujian Gua Pitutur Sumirah. Selamat, suara Nyai Mutik masih belum meyakinkan Sumirah bahwa yang berada di depannya memang asli, bukan jadi-jadian. Sumirah menghirup aroma di sekitar, tercium aroma kembang kantil. Kini Sumirah telah yakin kalau di depannya memang benar penguasa Rawa Ireng yang asli. Perlahan Sumirah membuka kelopak matanya. Hal pertama kali yang dia lihat setelah 13 hari menutup mata adalah wajah cantik sang penguasa Rawa Ireng yang dia sembah. Kanjeng Ratu, Sumirah berusaha turun dari meja batu agar dapat duduk bersimpuh untuk memberi hormat kepada junjungannya, namun kini dirinya terlalu lemah, dirinya pun terhuyung, namun dengan sigap bahunya ditangkap oleh Nyai Mutik, sehingga Sumirah tidak limbung dan terjatuh dari meja batu tempatnya bertapa. Sumirah tampak pucat dan lemas, tenaganya telah habis terpakai untuk bisa selamat dari ujian di Gua Pitutur. Ratu Lintang Petak memetik sebuah kelopak teratai dari bejana emas yang dijaga Sumirah. Perlahan Sang Ratu mengulurkan tangannya di depan mulut Sumirah yang terkatup karena lemas. Makanlah kelopak bunga ini, maka tenagamu akan kembali seperti sedia kala Sumirah. Sumirah mengangguk, lalu perlahan membuka mulutnya dan mengunyah perlahan kelopak teratai yang disodorkan kepadanya. Perlahan punggung Sumirah terasa panas, seolah ada yang masuk dari punggungnya, panasnya menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, jantung memompa darahnya lebih cepat. Wajah pucat Sumirah perlahan kembali merona, tenaganya kembali seperti sedia kala. Bahkan kini dirinya tak lagi merasa lapar dan haus. Sumirah sangat takjub. Sumirah! Gih Kanjeng Ratu. Setelah ini, pergilah kau dengan Mutik. Lakukan ritual selanjutnya, kau harus berusaha menyelesaikan semuanya sebelum bulan purnama selanjutnya tiba. Siap nampi dawuh Kanjeng Ratu. Sang Ratu menghilang dari hadapannya hanya dalam kedipan mata setelah mendapat jawaban dari Sumirah. Sesungguhnya Sumirah sudah sangat lelah dengan seluruh ritual ini, tapi dia tidak boleh mengeluh, dirinya harus kuat demi membalas dendam akan sakit hatinya kepada Permana, mantan suaminya yang telah menyakiti dirinya dengan sangat kejam. Ayo kita pergi Sumirah. Kamu harus segera menyelesaikan ritual selanjutnya. Waktumu tidak banyak. Gih Nyai. Sumirah mengekor di belakang Nyai Mutik. Sumirah terus berjalan mengikuti Nyai Mutik sambil terus melihat sekitar yang selalu malam dan gelap. Sumirah baru sadar jika dirinya selama berada di Rawa Ireng belum merasakan hangatnya mentari. Sekarang kita berada di dunia yang berbeda Sumirah. Kita tidak berada di dunia manusia, tidak akan kamu temui matahari di sini. Apa kamu merindukan tempat asalmu Sumirah? Nyai Mutik berkata seolah dia mengetahui isi hati Sumirah.
Sementara itu Sumirah hanya menundukkan kepalanya sambil terus mengikuti langkah Nyai Motik. Apa kamu tahu kenapa gua tadi disebut Gua Pitutur Sumirah? Tidak Nyai, saya tidak tahu. Memangnya kenapa gua itu dinamakan seperti itu Nyai? Sejujurnya Sumirah sangat penasaran dengan gua tempatnya tadi melakukan ritual, tapi dia tidak berani bertanya takut Kanjeng Ratu murka kembali. Gua itu menyimpan seluruh isi hati manusia Sumirah. Manusia adalah makhluk yang paling pandai berbohong dan menyimpan kepura-puraan. Gua itu menyimpan rahasia hati manusia, entah itu perasaan cinta, rindu, benci, jahat, ataupun iri. Apa yang kamu dengar di Gua Pitutur adalah apa-apa yang disembunyikan manusia di lubuk hatinya paling dalam Sumirah. Berarti apa yang aku dengar itu nyata Nyai? Lalu kenapa saya harus menutup mata saat mendengar suara-suara itu? Mata muda ditipu Sumirah. Gua Pitutur tidak akan mengeluarkan suaranya jika kau tidak menutup matamu. Gua Pitutur tidak akan mengeluarkan suaranya jika kau tidak menunjukkan tekad hatimu, yang ada jika kamu gagal maka. Jika saya gagal kenapa Nyai? Kamu akan menjadi penghuni abadi Gua Pitutur. Kamu tidak hidup ataupun tidak mati, kamu akan tersiksa karena terus-menerus mendengar isi hati manusia yang masih hidup di dunia. Selelah atau semua apapun saat kamu menjadi penghuni Gua Pitutur, telingamu harus terus mendengar kebusukan-kebusukan yang disembunyikan manusia, untung saja kau selamat. Iya Nyai. Sumirah bergidik mendengar penjelasan Nyai Motik. Dirinya bersyukur karena bisa selamat dari Gua Pitutur. Satu lagi Sumirah. Sebenarnya Gua Pitutur dan Rawa Ireng yang kita lewati saat ini dapat dilihat dari dunia manusia. Tempat ini sering digunakan mereka-mereka untuk menyepi, mencari keberadaan Kanjeng Ratu kita untuk meminta bantuan, tapi yang mereka lihat hanyalah gua dan hamparan rawa-rawa biasa. Tidak sembarang orang yang bisa melihat Gua Pitutur dan Rawa Ireng yang sebenarnya. Seperti yang aku katakan saat di Gua Pitutur Sumirah, kita dapat sampai di sini karena Kanjeng Ratu sangat tertarik dengan kita berdua. Lalu, apa Permana benar-benar orang yang membunuh Ramaku Nyai? Apa itu yang kau dengar dari Gua Pitutur Sumirah? Iya Nyai. Permana adalah orang yang menanamkan uan setunggal pada Ramaku, lalu saat dia sudah menikahiku, Permana mengirim guna-guna agar beliau meninggal. Gua Pitutur hanya mengatakan jawaban dari pertanyaan yang ada di hatimu sesungguhnya Sumirah. Jika itu yang kamu dengar, berarti itu adalah jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan di hatimu selama ini Sumirah. Permana. Sumirah menggeram, tangannya mencengkeram erat jarik yang dia kenakan, dia harus membalas segala perbuatan Permana kepada keluarganya. Kita sudah sampai Sumirah. Tempat yang akan menjadi tempatmu melakukan ritual selanjutnya, sekaligus ritual terakhir, ritual penentu seberapa besar keinginanmu ingin menjadi perempuan tercantik. Sumirah berhenti di sebuah pendopo, yang bangunnya berwarna coklat berkilau. Ada 5 pilar menyangga pendopo tersebut, 4 pilar masing-masing berdiri kokoh di setiap sudutnya dan pilar terbesar berada di tengah pendopo. Ini adalah bangunan yang kuno namun gagah dan megah. Kita di mana Nyai? Kita berada di Pendopo Jati Sumirah. Pendopo Jati? Sumirah menatap takjub bangunan kuno di hadapannya. Ya Sumirah. Bangunan megah di depanmu disebut Pendopo Jati, tempat ritual terakhirmu, ayo kita masuk. Sumirah memasuki Pendopo Jati dengan perlahan, pandangannya menyapu seluruh sisi pendopo, dirinya sangat takjub dengan bangunan ini, kuno namun megah dan gagah serta pesona keindahannya yang tak terbayangkan. Tidak ada emas, perak maupun berlian, hanya bangunan yang lantai, pondasi dan seluruh kerangka yang benar-benar hanya terbuat dari kayu jati. Setiap pilarnya berdiri kokoh seolah mereka adalah pohon hidup yang akarnya masih menyebar dan tertancap kuat di bawah bangunan, gagah dan kokoh. Silakan kamu duduk dimanapun kamu inginkan Sumirah, dimanapun. Iya, dimanapun kamu inginkan, pilih tempat yang menurutmu paling nyaman, asalkan engkau masih berada di dalam pendopo. Sumirah mengangguk, dirinya mengelilingi bangunan yang cukup luas itu, mencari tempat yang cukup nyaman, walau sebenarnya tak ada tempat yang cukup nyaman menurutnya. Bangunan ini seperti memiliki aura mistis yang sangat kental, setiap pilarnya terdapat relief yang entah mengisahkan tentang kisah apa. Relief yang selalu ada bentuk ular sedang menjulurkan lidahnya. Langkahnya berhenti tepat di tengah pendopo, di depan pilar terbesar.
Mata Sumirah seperti tersihir, seolah tidak ingin lepas memandang relief yang terukir di pilar. Tanpa sadar tangannya sudah terulur hendak menyentuh pilar di depannya. Ujung jemari Sumirah yang berjarak tinggal beberapa inci dari pilar seperti tersengat aliran listrik. Sumirah spontan menarik tangannya yang sakit terbakar, dadanya naik turun menahan rasa kaget yang teramat sangat. Dia menolakmu Sumirah. Karena sukmamu belum menyatu dengan rawa ireng. Nyai Mutik menatap tajam ke arah Sumirah yang tengah menghisap jemarinya yang terasa terbakar. Selesaikan ritual terakhirmu, maka segala tabir yang menutup rahasia tentang rawa ireng akan terbuka dan kamu akan mengerti dengan sendirinya makna setiap ukiran yang ada di pilar. Sumirah mengangguk, saat langkahnya hendak menuju pilar di sisi kanan, tiba-tiba seolah ada yang menarik dirinya ke arah pilar belakang sebelah kanan, mata Sumirah menyipit. Pilar ini satu-satunya yang halus, mulus, tak ada ukiran sedikit pun. Tanpa sadar kini tangannya menyentuh pilar tersebut dan tak ada penolakan terhadap keberadaan dirinya. Sumirah langsung duduk bersandar di pilar tersebut. Sumirah langsung berdiri, dia melupakan sesuatu. Bejana emas miliknya tertinggal di Gua Pitutur, dirinya terlalu lelah dan lemas saat itu, sehingga dia lupa dengan bejana emas dan teratai putih yang dia petik dengan susah payah itu. Sumirah menatap Nyai Mutik dengan keraguan, takut sang Nyai akan marah. Bejana emas ada di sampingmu Sumirah. Begitu mendengar perkataan Nyai Mutik, Sumirah langsung menoleh ke sebelah kanan, bejana emas tersebut sudah berada di sampingnya. Sumirah menatap heran karena tiba-tiba saja bejana emas itu sudah berada di sisinya. Padahal seharusnya tertinggal di Gua Pitutur karena kecerobohannya. Sumirah, sudah lupakan apa yang terjadi dengan bejana emas itu? Ingat Sumirah. Waktumu sudah tidak tersisa lama. Kamu harus segera menyelesaikan ritual ini, sebelum bulan purnama selanjutnya. Nggih Nyai, ngapunten. Iya Nyai, maaf. Sumirah merutuk dirinya sendiri yang terlalu lalai dan santai menjalani ritual ini, padahal dirinya sudah berulang kali diperingatkan oleh Kanjeng Ratu dan Nyai Mutik bahwa batas waktunya hanya sampai sebelum bulan purnama, tepatnya 2 hari lagi, dirinya harus fokus. Dengarkan aku baik-baik Sumirah. Coba kau hitung berapa jumlah kelopak teratai yang kau petik dari danau jelmaan rawa ireng itu. Walau bingung Sumirah tetap menghitungnya. 25 Nyai. Bunga yang cukup besar. Kau harus memakan kelopak bunga itu satu persatu, agar sukmamu dapat menyatu dengan sukma sang ratu dan pengikutnya. Nggih Nyai. Baik Nyai. Sumirah tersenyum senang, ternyata ritualnya tidak berat, dia hanya perlu memakan kelopak teratai ini, hal yang mudah menurutnya. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan Sumirah. Aku saja tidak mampu menghabiskan seluruh kelopak bungaku dulu. Aku hanya mampu memakan 10 kelopak bunga dari total 19 kelopak bunga teratai yang berhasil aku petik. Terlebih ada yang harus kamu bayar di setiap kelopak yang kamu makan nanti Sumirah. Bayar Nyai. Iya, dibayar. Tidak ada hal yang gratis di dunia ini Sumirah. Kamu sudah memakan 1 kelopak sesaat setelah kamu lulus ujian di Gua Pitutur, kamu masih ingatkan Sumirah? Nggih Nyai, saya masih ingat. Kamu telah mengorbankan 1 keturunanmu untuk 1 kelopak tersebut, dan itu membuat tenagamu kembali, kelopak kedua akan membuat lukamu sembuh dan menghilang, kelopak ketiga akan mengembalikan wajahmu seperti sedia kala, kelopak keempat akan memberikan aura kecantikan kepadamu, kelopak kelima akan membuat wajahmu bersinar bagai purnama, kelopak keenam menjadikan tubuhmu kembali perawan, kelopak ketujuh tubuhmu akan semakin indah dan seterusnya. Semakin banyak kelopak bunga yang menyatu dengan sukmamu maka semakin sempurnalah kecantikan yang kamu dapatkan. Namun seperti yang aku katakan di awal Sumirah. Setiap 1 kelopak, maka kamu harus mengorbankan 1 keturunanmu. Semakin banyak kelopak yang kamu makan, maka semakin banyak keturunan yang harus kamu korbankan. Jika kau berhasil menelan kelopak ke-25, maka sungguh kamu adalah perempuan tercantik di dunia manusia. Ilmu sihir dan jampi-jampi seperti Uan Setunggal tidak akan lagi mempan padamu. Bagaimana Sumirah? Apakah sudah jelas? Kamu sudah tidak bisa mundur lagi sekarang. Lalu bagaimana dengan nasib keturunan yang saya korbankan Nyai? Apa mereka terlahir dengan kondisi buruk rupa karena semua kecantikan telah berada padaku? Tidak,
Setiap kau hamil dan ruh telah tertanam di janinmu, maka sang ratu akan langsung mengambilnya. Kamu takkan pernah merasakan melahirkan seumur hidupmu, bagaimana? Apa kau paham? Gih Nyai. Saya mengerti dan saya sudah siap. Saya harus membalaskan dendam dan sakit hati ini serta membalaskan kematian tak wajar rama saya. Nyai Mutik menganggukkan kepalanya perlahan, tinggal satu hal lagi yang harus dia katakan kepada Sumirah bahwa ujian terakhir ini sangat menyakitkan. Satu lagi Sumirah. Setiap kelopak yang masuk ke tubuhmu maka hawa panas juga akan masuk ke tubuhmu, kau sudah merasakannya bukan? Sumirah mengangguk. Sumirah teringat, saat itu setelah kelopak teratai pertama masuk ke tubuhnya, tulang punggungnya terasa panas. Setiap kelopak selanjutnya yang tertelan rasa sakitnya akan bertambah 10 kali lipat. Hanya tekadmu yang bisa menolongmu, semakin sakit yang kamu terima maka semakin cantik dan mempesona dirimu. Tak hanya itu, kamu bahkan akan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Semua tergantung dari dirimu sendiri, aku tak bisa menolongmu nanti. Gih Nyai, saya mengerti. Baiklah Sumirah. Aku akan meninggalkanmu, lakukanlah yang terbaik dalam melewati ritual melebur sukma ini, bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.